Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 27. Saya Yuci Fauzia dengan NIM A1J124088. Saya Leni dengan NIM A1J124008. Saya Diana Starini Wegala dengan NIM A1J121044. Itulah pengenalan dari kelompok kami. Kami akan memaparkan materi dengan judul topik Fungsi pengawasan atau controlling. bagian A, Sistem pengendalian internal. Bagian B, evaluasi dan monitoring kinerja sekolah. Baik, kita langsung mulai saja pemaparan materinya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan atau controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam konteks yang lebih spesifik, seperti dalam lembaga pendidikan, fungsi pengawasan ini mengimplementasi melalui sistem pengendalian internal serta evaluasi dan monitoring kinerja sekolah. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kedua aspek tersebut. Yang pertama, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah cara yang dibuat untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya. Adapun tujuannya, pertama memastikan keamanan aset dan data perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga mencegah penipuan dan kesalahan, dan yang keempat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu mencakup integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap kompetensi dalam organisasi. Yang kedua itu penilaian risiko atau risk assessment, yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya itu ada aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat berupa informasi dan komunikasi, yaitu sistem yang mendukung identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Yang terakhir berupa pemantauan atau monitoring, yaitu proses penilaian kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengendalian internal, yang terdiri dari pertama, pengendalian preventif atau mencegah terjadinya kesalahan atau ketidakberesan sejak awal. Yang kedua itu pengendalian detektif, berupa mendeteksi kesalahan atau ketidakberesan yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif, yang berupa memperbaiki kesalahan atau ketidakberesan yang telah ditemukan. Selanjutnya itu ada evaluasi dan monitoring kinerja sekolah, yaitu evaluasi dan monitoring kinerja sekolah adalah proses sistematik dalam menilai dan memantau efektivitas dan efisiensi operasional sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data kinerja sekolah, serta penerapan tindakan perbaikan jika diperlukan. Tujuan evaluasi dan monitoring kinerja sekolah. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang kedua, memastikan kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan. Adapun aspek penting yang dievaluasi dan dimonitor. Yang pertama, perencanaan, yaitu kesesuaian perencanaan kegiatan dan penganggaran dengan tujuan sekolah. Yang kedua, keuangan, yaitu kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu bagaimana kinerja guru dan staf, kepatuhan terhadap aturan, serta program pengembangan SDM. Yang keempat, organisasi, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, tindak lanjut hasil pemeriksaan, tata laksana, layanan, dan laporan kinerja organisasi. Yang kelima, sarana dan prasarana,
yaitu kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam, teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Adapun proses evaluasi dan monitoring kinerja sekolah, di sini proses evaluasi dan monitoring kinerja sekolah mencakup 5 poin. Poin yang pertama, penetapan standar kinerja. Ini menetapkan standar atau ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data kinerja melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen. Yang ketiga, analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah yang mungkin timbul. Yang keempat, evaluasi. Membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja sekolah. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Di sini tindak lanjut mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami itu fungsi pengawasan atau controlling dalam manajemen sangatlah penting untuk memastikan kegiatan organisasi termasuk lembaga pendidikan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Hal ini dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang menjaga keamanan aset, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan dan melalui evaluasi serta monitoring kinerja sekolah untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan. Proses pengawasan mencakup penetapan standar, pengumpulan dan analisis data, evaluasi hasil, serta tindak lanjut perbaikan guna mendorong kualitas dan pencapaian tujuan sekolah secara berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.